Bahkan yang di Malaysia kemarin ada suatu prodi sudah disetujui oleh semua termasuk Dikbudnya Malaysia. KKI tidak setuju, tidak jadi. Begitu, tidak jadi. Medical Council, Malaysian Medical Council, MMC, tidak jadi. Jadi memang dia sangat powerful. Bahkan dengan artinya dia praktek kedokteran memang tugasnya dia gitu. Tidak bisa Mendikbud itu. Dikbudnya Malaysia loh ya, bukan Dikbudnya Indonesia. Nah, bahkan KKI di sana dia ngelola keuangan sendiri loh, Prof. Coba aja browsing. Di Filipina juga begitu, di ST Kamar juga begitu. Kalau kita dari Menkes ya. Nah, seperti itu, Prof. Saya juga saya malah ditawarin ngelola uang sendiri, tidak mau. Ngapain kita ngelola uang sendiri kan nanti berhenti jadi anggota KKI, kemudian leher saya digantung. Nggak lah, nggak. Jadi bukan masalah duit, itu semuanya adalah masalah mutu, itu aja. Kalau tidak ada lagi, Dokter Putu boleh di luar ini. Okay. Masih ada saya, Pak Ahmad, mengenai... Oh ya, silakan Dokter. Silakan Dokter Didil. Mohon maaf nih Pak Putu. Saya dan beberapa teman mengajukan tindakan maladministrasi KKI. Pak Putu tahu lah pasti kan. Kenapa? Karena pertama KKI begitu saja menerima sertifikat kompetensi dari kolegium tanpa mau memverifikasinya. Ya, yang jelas adalah Pak Putu, itu kolegium dokter Indonesia. Prof. Kalau zamannya Prof. Ahmad, kolegium itu terdiri dari wakil-wakil dekan bidang akademis dari FK dengan akreditasi tertinggi, ya kan? Tapi lama-lama oleh ID itu direduksi, ya. Beda dengan spesialis, jelas isinya prodi, guru besar, tapi tidak untuk kolegium dokter Indonesia. Nah, akhirnya sekarang menjadi kolegium yang dibentuk oleh PDUI, kan makin direduksi itu. Kayak sekarang ketuanya spesialis patologi anatomi, sekretarisnya guru besar FKM. Apa urusan FKM? Nah, untuk itu kok bisa begitu aja serkom dari kolegium Indonesia itu diterima oleh KKI, ya. Nah, yang kedua yang kami persoalkan, yang kami anggap maladministrasi dari KKI mengenai P2KB. P2KB itu memang undang-undang kan memang diselenggarakan oleh profesi, ya, lalu diakreditasi, bahkan itu diterjemahkan ke anggaran dasar ID, disebut begini, P2KB diselenggarakan oleh ID, diakreditasi oleh ID, dan dinilai oleh ID. Itu kan kayak jeruk menilai jeruk ya, Pak Putu. Nah, itu yang saya katakan semacam maladministrasi dari KKI. Saya dengar KKI sudah dipanggil oleh ombudsman. Saya dikirimin lagi hasilnya itu oleh KKI, oleh ombudsman. Dibilang ya KKI hanya berdalih undang-undang mengatakan serkom itu ada serkom ya ada STR, ya. Padahal yang saya ingin katakan, kok nggak berusaha memverifikasi benar nggak nih, laik nggak nih serkom yang ada gitu, ya kan? Kalau nggak laik kan KKI punya wewenang untuk menerima atau menolak Terima kasih, Pak. Betul, Prof. Jadi saya gini, saya sebetulnya
sangat terbantu dengan surat itu sebetulnya. Jadi saya senang sebetulnya. Kita berbicara berbicara aturan itu sebetulnya dilakukan oleh KKI yang lama tuh seperti itu. Jadi ya asal sudah ada SDR ya emang yang karena anggotanya dipilih dari ID kan ya otomatis ya enggak mungkin ya anggota KKI ID menolak ID-nya sendiri kan itu tidak mungkin. Karena tadi yang saya katakan bahwa memang mereka mewakili unsur kemudian membawa unsur itu ya kepentingan unsur tersebut begitu. Nah, itu kelemahan daripada kalau kita memilih dari anggota-anggota yang diusulkan oleh unsur. Itu salah satu kelemahan. Dia merasa bahwa dia mewakili gitu. Sama juga kalau rumah sakit unsur rumah sakit atau ARSPI ya udah pasti dia membawa kepentingan ARSPI. Kecuali dia diambil oleh orang-orang yang independen, memang dia itu mungkin sudah berpengalaman, pernah menjadi anggota ARSPI dan sebagainya, tetapi pada saat dia dipilih, dia tidak lagi mewakili ARSPI seperti yang judicial review yang kalah itu gitu ya. Ya sebetulnya judicial review itu secara logika itu sangat benar, harusnya menang Prof. Pradana dan Dr. Judil itu. Ya, saya sebetulnya sangat setuju. Akan tetapi kemudian pada saat itu terjadi memang benar. Seandainya Ombudsman mengatakan memutuskan bahwa P2KB itu harus diambil alih oleh KKI, minimal standarnya, ya saya dengan senang hati Perkonsil akan kita cabut. Begitu. Kita akan melakukan evaluasi. Tetapi kalau Ombudsman sendiri tidak memutuskan itu, dasar kami untuk melakukan itu bagi apa? Gitu. Karena mencabut Perkonsil itu sama sulitnya dengan membuat Perkonsil. Karena semuanya pada saat harmonisasi, dicabut pun perlu harmonisasi. Jadi kalau misalnya ID tidak setuju itu dicabut, ya tidak akan tercabut, tidak akan pernah harmonis pencabutan itu. Tidak akan pernah terjadi. Itulah regulasi gitu. Sulit memang. Kalau sudah sekali regulasi itu salah dibuat, untuk mencabutnya juga sulit. Ini masalah besar buat KKI. Tapi Nah, oleh karena itu nggak ada wakil ID kan? Yang mana, Prof? Yang sekarang? Yang nggak ada wakil ID, nggak ada, nggak ada. Tapi nanti dalam harmonisasi kan OP harus diundang. Oh. Jadi pada saat harmonisasi di Komham itu OP harus diundang. Ya, dia bilang, oh nggak bisa ini berdasarkan aturan begini-begini. Wah, itu nggak akan selesai-selesai itu. Bisa bertahun-tahun itu. Itu masalahnya gitu. Oleh karena itu saya ingin sebetulnya Ombudsman mengeluarkan semacam keputusan bahwa KKI dikalahkan gitu. Kalau KKI kalah, saya malah seneng gitu. Karena memang itu tidak benar gitu. Tetapi saya tidak bisa karena konsil itu kan 17 anggota, Prof. Jadi kalau saya katakan saya senang, yang lain 16 senep itu kan atau saya memutuskan karena saya sebagai ketua tidak bisa begitu, karena dalam keputusan itu 16 konsil yang lain itu harus setuju gitu. Ya sama dengan di pengadilan. Nah, jadi itu, Prof. Jadi menurut saya sih saya senang bahwa jenengan itu ngirim surat ke Ombudsman. Tapi keputusan Ombudsman itu ya tentu saja ada pembelaan dari KKI, karena itu kan namanya masa KKI yang bikin aturan kemudian waktu dipanggil kemudian ya memang itu aturan saya itu salah. Tidak ada begitu juga gitu loh. Jadi sulit. Jadi saya melihat bahwa banyak Perkonsil yang harus dicabut ini. Ya, banyak Perkonsil yang harus dicabut. Tapi saya sebetulnya lebih memasrahkan, ya silahkan aja. Kalau memang undang-undang, misalnya di 29 itu kan jelas keanggotaan itu diusulkan oleh OP kan gitu kan. Saya ingin itu dicabut sebetulnya. Tapi kalau itu masih ada, ya masih ada. Waktu saya diangkat, kemudian dimasalahkan di mana di MA, ya di PTUN, saya bilang kok terus terang kepada teman-teman itu, kalah kita bilang. Kenapa? Karena hakim pasti memutuskan atas dasar undang-undang gitu. Memang undang-undangnya seperti itu kok, pasti kalah kepres itu. Saya bilang, saya sendiri bilang, wah teman-teman bilang, wah ini menang-menang, enggak kalah saya bilang. Tapi ya eksekusi itu kan tidak hari ini diputuskan oleh MA menang si A, kemudian besok si A sudah menjadi raja, kan tidak. Bisa saja
4-5 tahun baru dieksekusi kan gitu. Saya senyum-senyum aja. Ya emang gimana gitu. Tapi berbicara legal itu tadi itulah perdebatan tentang dikdok dan pradok. Wah, itu sudah 10 tahun itu. Itu antara KKI yang lalu sampai kemudian Dikti itu memberi izin pada 20 university tanpa melibatkan KKI. Itu kan sebetulnya buntut dari pertarungan antara dikdok dan pradok gitu. Jadi menurut saya sih ya sekarang tidak relevan lagi itu dipertentangkan lagi karena memang masing-masing berdiri sendiri gitu. Maksud saya ya cabut aja dua-duanya, selesai. Buat yang baru. Nah, kami ikut aja, kami ini apa kan gitu kan, pelaksana undang-undang KKI itu kan gitu. KKI itu bukan pembuat undang-undang, sekali lagi, pelaksana undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan suatu ketika KKI harus di bawah menteri, ya memang apa boleh buat, memang pemerintah dan DPR setuju. Memang kita mau turun ke jalan protes kan tidak mungkin. Laksanakan saja, yang penting kita kawal mutunya kan gitu aja. Oke, satu lagi Pak Putu, ini saya suka berhubungan kontak dengan teman-teman diaspora. Tadi Pak Putu mengatakan di Singapura itu ada semacam daftar universitas lulusannya yang